warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Putri dari Perbankan Syariah E semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok acuan dan macam-macamnya. Kita mulai dari pengertian kelompok. Kelompok adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Adapun kelompok acuan adalah seseorang individu atau sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang. Kelompok acuan ini digunakan oleh seseorang sebagai dasar untuk perbandingan atau sebuah referensi dalam membentuk respon afektif dan kognitif serta perilaku. Dalam perspektif pemasaran, kelompok acuan adalah kelompok yang berfungsi sebagai referensi bagi seseorang dalam keputusan pembelian dan konsumsi. Kelompok acuan ini bisa terdiri dari 1 orang atau lebih. Nah, jenis kelompok ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu ada kelompok formal dan kelompok informal. Lalu yang kedua itu ada kelompok aspirasi dan kelompok disosiasi. Di dalam kelompok formal dan kelompok informal itu dibagi lagi menjadi 2, ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kita bahas mulai dari kelompok formal. Kelompok formal merupakan kelompok yang memiliki struktur organisasi secara tertulis dan keanggotaan yang terdaftar secara resmi. Misalnya, Serikat Pekerja Indonesia, partai politik, universitas, dan lain sebagainya. Lalu, kelompok informal merupakan kelompok yang terbentuk karena hubungan sosial. Misalnya kelompok bermain, kelompok senam kebugaran, dan lain sebagainya. Anggota kelompok informal ini biasanya berjumlah sedikit dan berinteraksi secara dekat serta bertatap muka secara intensif satu sama lain. Lalu selanjutnya ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, kelompok primer ini kelompok yang memiliki anggota yang terbatas, di mana mereka ini memiliki ikatan emosional yang kuat. Contoh dari kelompok primer itu ada keluarga dan anggota kerabat lainnya. Lalu selanjutnya ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok yang memiliki ikatan yang lebih longgar dari kelompok primer. Contoh dari anggota kelompok ini, kelompok formal seperti asosiasi, profesi, himpunan alumni, kelompok rukun tetangga, dan lain sebagainya. Nah, jenis kelompok yang kedua itu ada kelompok aspirasi dan kelompok disosiasi. Kelompok aspirasi merupakan kelompok yang memperlihatkan keinginan untuk mengikuti norma maupun perilaku dari orang lain yang dijadikan sebagai kelompok acuannya. Anggota kelompok aspirasi ini akan berusaha membuat asosiasi dengan orang lain yang dijadikan sebagai acuannya, seperti cara berperilaku dan bersikap dari orang tersebut. Misalnya nih, anak-anak muda senang dengan cara berpakaian para selebritis barat. Bahkan mereka juga gak jarang untuk meniru perilakunya. Sedangkan kelompok disosiasi adalah kelompok yang berusaha untuk menghindari asosiasi dengan kelompok acuan. Contohnya, para anggota Partai Keadilan selalu menunjukkan ketertiban dalam berdemonstrasi. Nah, perilaku mereka ini sangat berbeda dengan perilaku para pendemonstrasi dari kelompok lainnya. Partai Keadilan berusaha membuat citra yang berbeda dari kelompok lain. Selanjutnya ada macam-macam pengaruh kelompok acuan. Nah, pengaruh kelompok acuan ini ada 3. Yang pertama itu ada pengaruh normatif, yang kedua itu ada pengaruh ekspresi nilai, dan yang ketiga itu ada pengaruh informasi. Pengaruh yang pertama yaitu pengaruh normatif, merupakan pengaruh dari kelompok acuan terhadap seseorang melalui norma-norma sosial yang harus dipatuhi dan diikuti. Pengaruh normatif ini akan semakin kuat jika ada, pertama itu ada tekanan kuat untuk mematuhi norma-norma yang ada, yang kedua itu ada penerimaan sosial yang kuat, serta yang ketiga itu ada produk dan jasa yang dibeli
merupakan simbol dari norma sosial. Pengaruh yang kedua itu ada pengaruh ekspresi nilai. Pengaruh ekspresi nilai ini contohnya misalkan seseorang membeli kendaraan mewah dengan tujuan agar orang lain bisa memandangnya sebagai orang yang sukses, atau kendaraan tersebut dapat meningkatkan citra dirinya. Nah, hal ini nih menunjukkan bahwa konsumen tersebut memiliki pandangan bahwa orang lain menilai kesuksesan dicirikan dengan kepemilikan kendaraan mewah. Maka dari itu, konsumen tersebut memiliki kendaraan tersebut agar bisa dipandang sebagai orang yang telah sukses. Nah, pengaruh yang ketiga itu ada pengaruh informasi. Contoh dari pengaruh informasi ini misalnya seorang dokter menyarankan berbagai obat kepada pasiennya. Lalu pasien tersebut menuruti apapun saran dari dokter tersebut, sebab pasien menganggap bahwa dokter memiliki pengetahuan dan informasi yang dapat dipercaya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dokter merupakan kelompok acuan bagi para pasiennya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ayu Wadira dari Perbankan Syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok acuan terkait dengan konsumen. Yang pertama ada kelompok persahabatan, adalah di mana pendapat dan kesukaan teman atau sahabat seringkali mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen dalam membeli atau memilih produk dan merek. Bisa berbentuk kelompok informal, kelompok primer, atau sekunder. Teman dan sahabat bagi seorang konsumen akan memenuhi beberapa kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk mendiskusikan berbagai masalah ketika konsumen merasa enggan untuk membicarakannya dengan orang tua atau saudara kandung. Yang kedua ada kelompok belanja, adalah dua atau lebih orang konsumen yang berbelanja bersama pada waktu yang sama. Bisa merupakan kelompok sahabatan atau kelompok keluarga dan atau orang lain yang bertemu di toko untuk membeli produk bersama. Tujuan membawa teman, menikmati kebersamaan, tujuan sosial, dan menghindari risiko kesalahan membeli produk. Yang ketiga ada kelompok pegiat konsumen, adalah kelompok yang membantu konsumen ketika dirugikan oleh produsen, sebagaimana telah diundang-undangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Apapun yang dilakukan konsumen ketika kecewa terhadap produk adalah gambaran tindakan protes dari konsumen. Contohnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan lembaga lain sejenis atau LSM. Yang keempat ada kelompok kerja, adalah konsumen yang bekerja akan menghabiskan banyak waktunya bersama dengan rekan kerjanya. Kebersamaan ini secara tidak langsung akan mempengaruhi preferensi terhadap produk atau merek tertentu. Dan yang terakhir ada kelompok maya, adalah konsumen seringkali menjadi anggota kelompok maya untuk mengakses informasi yang dibutuhkan saat mengambil keputusan ketika memilih dan membeli produk barang ataupun jasa. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Adi Permana dari Perbankan Syariah E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang beberapa kelompok acuan yang digunakan dalam komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran melalui iklan di berbagai media sering menggunakan orang-orang yang dianggap sebagai kelompok acuan. Para kelompok acuan tersebut terdiri dari selebriti, pakar atau ahli, orang-orang biasa, para eksekutif perusahaan atau pegawai biasa, dan karakter dagang, trade and spokes characters. Di antara kelompok acuan tersebut, saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama adalah selebriti. Kenapa saya ingin menjelaskan yang pertama selebriti? Karena para selebriti adalah kelompok acuan yang paling sering dipakai perusahaan untuk mengiklankan berbagai produk dan jasa. Kelompok selebriti adalah terdiri dari
para artis film, pemain sinetron, penyanyi, musisi, dan pelawak, dan semua orang-orang yang terkenal yang bergerak di bidang hiburan. Para selebriti juga bisa berasal dari pemain olahraga yang terkenal, tokoh politik, para pejabat pemerintah, para pakar pengamat ekonomi, sosial, dan politik. Yang paling banyak digunakan sebagai bintang iklan adalah para artis film, pemain sinetron, dan pembawa acara berbagai acara televisi. Dalam mempromosikan suatu produk, selebriti bermanfaat dan berfungsi. Yang pertama, memberikan kesaksian atau testimoni. Yang kedua, memberikan dorongan dan penguatan atau endorsement. Yang ketiga, bertindak sebagai aktor dalam iklan. Yang keempat, bertindak sebagai juru bicara perusahaan. Selanjutnya, selebriti akan memberikan manfaat kepada perusahaan karena selebriti memiliki popularitas, bakat, karisma, dan kredibilitas. Selanjutnya, kelompok acuan yang kedua yaitu orang biasa atau the common man. Perusahaan yang menampilkan atau menggunakan konsumen yang puas terhadap produknya dalam iklan disebut sebagai penggunaan orang biasa. Konsumen yang puas terhadap produk adalah kelompok acuan yang bisa jadi andalan untuk memberi pengaruh kepada konsumen lain. Dengan menggunakan konsumen biasa, perusahaan berusaha menampilkan sesuatu situasi yang alamiah kepada konsumen potensial bahwa seseorang seperti mereka telah menggunakan produk dan merasa puas terhadap produk tersebut. Contoh iklannya adalah deterjen Rinso. Berikut adalah iklannya. Baru Rinso Active Fresh dengan perlindungan bau keringat 24 jam. Seaktif apapun kamu bergerak. Dengan kekuatan Dalam iklan tersebut, terdapat dua tokoh utama menggunakan orang biasa yang berperan sebagai ibu dan seorang anak. Di situ dijelaskan bahwa seorang ibu yang merasa puas terhadap penggunaan deterjen Rinso yang mampu menghilangkan noda membandel pada pakaian yang digunakan oleh anaknya. Sehingga dia membuat kesaksian seolah-olah terjadi secara alamiah dalam iklan tersebut. Kelompok acuan yang ketiga yaitu ahli atau pakar. Perusahaan sering menggunakan para ahli untuk mengiklankan produknya yang relevan. Para ahli dianggap sebagai seorang pakar karena pekerjaannya, pendidikannya, atau pengalamannya. Para ahli digunakan untuk membantu konsumen dalam mengevaluasi produk dan jasa. Para ahli diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada konsumen mengenai produk dan jasa yang diiklankan tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Atas perhatian terima kasih. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sofwa dari Perbankan Syariah ingin menjelaskan tentang komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang dapat dilakukan tanpa sadar oleh komunikasi yang secara tidak langsung memasarkan melalui perkataan dari satu konsumen ke konsumen lainnya. Begitu juga sangat efektif dalam menyebarkan info dalam suatu produk. Komunikasi lisan sangat terkait akan pembelian produk setelah terpengaruh secara tidak langsung dari pembicaraan berkomunikasi antar konsumen. Hal tersebut akan menimbulkan suatu nilai emosi seperti konsumen yang melakukan pembelian awal yang merasakan bahwa konsumen tersebut mendapatkan jawaban dari konsumen yang telah memperkenalkan produk yang dikenalkan konsumen. Setelah konsumen merasa puas dari pembelian awal yang dirasakan, maka akan terjadi pembelian berulang. Hal tersebut terjadi karena jika konsumen merasa puas atas produk yang dikonsumsinya, maka konsumen berusaha mempertahankan opini lewat komunikasi yang berulang-ulang sehingga konsumen memiliki loyalitas merek.
Loyalitas konsumen memiliki arti kesetiaan konsumen terhadap suatu merek, toko, pemasok berdasarkan sikap yang sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang. Begitu juga dengan pengertian lain dari loyalitas konsumen sebagai respon yang terkait dengan ikrar atau janji untuk memegang teguh komitmen yang mendasari kontinuitas relasi dan biasanya tercermin dalam pembelian berkelanjutan dari penyedia jasa yang sama atas dasar dedikasi maupun kendala pragmatis. Kepuasan konsumen telah menjadi konsep sentral dalam teori dan praktek pemasaran, serta merupakan salah satu tujuan yang esensial bagi aktivitas bisnis. Dalam kepuasan konsumen terdapat sejumlah aspek krusial, seperti terciptanya loyalitas konsumen, meningkatnya reputasi perusahaan, berkurangnya elastisitas harga, berkurangnya biaya transaksi masa depan, dan meningkatnya efisiensi produktivitas karyawan. Menurut Angel, Beckwell, dan Minard, seorang konsumen akan meminta pendapat dari seseorang apabila yang pertama, konsumen tidak memiliki informasi yang cukup. Yang kedua, produk rumit dan sulit dievaluasi. Yang ketiga, konsumen tidak memiliki kemampuan mengevaluasi produk atau jasa walaupun informasi yang diberikan cukup. Yang keempat, sumber informasi lain memiliki kredibilitas rendah. Yang kelima, orang yang berpengaruh lebih mudah dihubungi daripada sumber lainnya. Yang keenam, adanya hubungan sosial yang kuat antara pemberi pengaruh dan konsumen. Dan yang terakhir, konsumen tersebut membutuhkan persetujuan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.